Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke bab 3 ya. Kan kemarin udah ulangan bab 2. Berarti sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu SPLTV. Ada yang tahu apa itu SPLTV? SPLTV itu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sini saya akan menjelaskan sekilas tentang definisinya ya. Apa yang kamu ketahui tentang SPLTV? SPLTV yaitu sistem persamaan, suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel, yaitu variabelnya X, Y, Z biasanya, atau PQR. Yang penting 3 variabel ya. Nah, di sini peranan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari itu adalah saat kita membeli barang di pasar dan penjual lupa tidak diberikan nota, maka kita bisa memanfaatkan materi yang akan kita pelajari ini untuk mencari masing-masing harga barang tersebut dengan cara membeli barang yang sama namun dengan jumlah yang berbeda. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mendefinisikan tentang pengertian SPLTV. Yang kedua, menentukan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan cara substitusi, eliminasi, dan gabungan. Ada lagi yaitu yang terakhir, determinan matrik ya. Di sini saya lupa mencantumkan. Nah, terus yang ketiga, menggunakan model matematika untuk menyelesaikan masalah SPLTV. Nah, untuk aspek penilaiannya yaitu ada 2, sikap dan juga pengetahuan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua poin ya. Yang pertama definisi, yang kedua cara penyelesaian. Nah, untuk cara penyelesaian itu ada 4 sebenarnya: substitusi, eliminasi, gabungan, dan juga determinan matrik. Nah, langsung masuk ke penyelesaian yang pertama. Kita flashback dulu. Kita flashback ke materi ini ya, prasyaratnya, yaitu SPLTV. SPLTV itu kan kalian udah dapat waktu SMP ya. Nah, SPLTV itu kan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, berarti variabelnya itu ada 2, yaitu AX plus BY sama dengan C. Ini untuk bentuk umumnya biasanya. Nah, ini tuh cuma kayak hampir sama seperti SPLTV, cuma kalau ini 2 variabel, kalau SPLTV itu 3 variabel. Nah, kita masuk ke SPLTV langsung. Pengertiannya seperti ini, kayak tadi ya udah dibahas. Terus habis itu bentuk umumnya yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1. Nah, A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2, A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. Nah, catatan di sini untuk nilai A, B, C itu tidak boleh sama dengan 0, dan nilai A, B, C, D merupakan bilangan real. Langsung masuk ke cara penyelesaian yang pertama yaitu substitusi. Substitusi itu berarti menggantikan. Nah, metode penyelesaiannya substitusi yaitu seperti menggantikan nilai ya. Bisa dibaca sendiri untuk ini definisinya. Di sini saya punya langkah-langkahnya yaitu ada 4 ya. Seperti ini. Bisa kalian baca sendiri juga ya. Biar lebih pahamnya lagi, kita masuk ke contoh soal. Nah, diketahui SPLTV berikut: 2x plus y plus z sama dengan 4, ini persamaan 1. 3x min y plus 2z sama dengan min 5, ini persamaan 2. X plus 2y plus 2z sama dengan 5, ini persamaan ketiga. Nah, di sini kita mau pakai cara substitusi. Nah, kita langsung ke persamaan 1 ya, karena kan di sini yang paling mudah. Nah, berarti kalau dari persamaan 1 kita bisa tahu nilai y-nya yaitu 4 min 2x min dz. Ini tinggal dipindah ruas ya. Ini jadi persamaan keempat. Terus habis itu substitusikan persamaan keempat ke dalam persamaan 2. Berarti untuk y di persamaan 2 ini kita masukkan ya nilainya yang ini. Jadi ketemu persamaan kelima. Nah, setelah itu substitusikan persamaan keempat persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Ya, y-nya kita ganti
Nah, dari sini kita ternyata ketemu nilai X-nya, yaitu sama dengan 1. Setelah itu, substitusikan X-nya sama dengan 1 ke dalam persamaan 5. Dalam persamaan ini, X-nya diganti 1 ya. Jadi, seperti ini, ternyata kita ketemu nilai Z-nya, yaitu min 2. Setelah itu, substitusikan X sama dengan 1 dan Z sama dengan min 2 ke dalam persamaan 4. Dari sini, kita ketemu nilai Y-nya, yaitu 4. Jadi kita peroleh penyelesaiannya X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan min 2. Lanjut ya. Untuk metode penyelesaian yang kedua yaitu eliminasi. Metode penyelesaian eliminasi ini itu menghilangkan salah satu variabel ya. Nah, di sini kita punya langkah-langkahnya juga, yaitu ada 3. Bisa kalian baca sendiri. Nah, kita ambil soal yang tadi ya untuk metode eliminasi. Berarti langkah pertama, eliminasi X dari persamaan 1 dan juga 2. Nah, berarti kita menghilangkan X-nya dari persamaan 1 dan 2. Jadi dari sini cara eliminasi itu kalian udah tahu kan, yaitu seperti ini ya, dikali-kali. Jadi kita ketemu persamaan keempatnya seperti ini. Untuk mengalinya itu seperti ini gampangnya. Kalau kita mau ngilangin nilai X-nya, berarti ini kan 2X sama 3X ya. Nah, berarti kita kalikan ininya 3, ininya 2, kayak dibalik gitu angkanya. Jadi nggak usah nyari angka-angka lain. Tapi kalau misal dibutuhkan angka lain, mungkin kalian bisa cari. Nah, setelah itu langsung masuk ke langkah berikutnya, eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Seperti ini, ketemu persamaan kelimanya. Terus habis itu eliminasi Y dari persamaan 4 dan juga 5. Seperti ini, ternyata ketemu nilai Z-nya, yaitu min 2. Terus eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5. Nah, kita tulis persamaan 4, 5. Seperti ini kita eliminasi, ketemu nilai Y-nya, yaitu 4. Setelah itu, eliminasi Y dari persamaan 1 dan juga 3. Nah, kita tulis persamaan 1 dan 3. Terus kita eliminasi, ketemu nilai X-nya, yaitu sama dengan 1. Seperti ini. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan min 2. Sama ya. Nah, setelah itu, metode gabungan. Nah, metode gabungan itu menggabungkan 2 cara, yaitu substitusi dan eliminasi. Ini paling gampang ya digunain karena nggak ribet, terus juga nggak terlalu panjang. Seperti ini, kita eliminasi dulu, terus habis itu kita substitusikan. Mungkin kalian bisa cermati ya, seperti ini. Terus habis itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV. Biasanya itu SPLTV itu berupa soal cerita, nggak kayak tadi, jarang soal yang seperti itu. Biasanya itu berupa soal cerita. Kalau soal cerita berarti kita pintar-pintar memisalkan. Seperti ini, saya punya soal cerita seperti ini. Desi membawa beberapa kilogram buah mangga, jeruk, dan juga apel. Berarti kita misalkan mangganya itu X, jeruknya itu Y, dan apelnya itu Z. Nah, setelah itu jika dimasukkan ke dalam satu plastik, berat mangga dan jeruk 5 kilo. Berarti kan ini nggak ada konstantanya, nggak ada angkanya. Berarti kita anggap aja 1. Jadinya X plus Y sama dengan 5. Setelah itu kalimat kedua, jika mangga dan apel dimasukkan ke dalam satu plastik, beratnya 6 kilo. Berarti di sini kita tulis X plus Z sama dengan 6. Terus habis itu ketiga, jika berat jeruk dan juga apel dimasukkan ke dalam satu plastik, beratnya 7 kilo. Berarti Y plus Z sama dengan 7. Ini persamaan ketiga. Setelah itu kita selesaiin pakai, terserah kalian mau pakai apa. Tapi kalau di sini saya memakai eliminasi seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri ya. Jadi kita ketemu berat mangga, jeruk, apel jika dimasukkan satu plastik, yaitu 9. Nah, untuk terakhir saya punya latihan soal, ada 2, nggak banyak-banyak lah karena ini rada panjang, jadi saya kasih 2 soal aja seperti ini. Nah, mana tadi?
untuk latihan soalnya seperti ini. Mungkin kalian bisa kerjain di buku kalian masing-masing. Setelah itu difoto terus dikumpulin ke Google Form ya, seperti biasa. Nah, untuk linknya nanti di grup saya share. Udah, ini link terakhir. Terima kasih. Untuk pertanyaan atau yang belum kalian pahami, mungkin kalian bisa tanyain di grup nanti ya, atau bisa juga PC ke saya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjain, jangan ada yang gak ngerjain ya kayak yang sebelum-sebelumnya, karena nanti kalian gak dapat nilai. Kan nilainya lumayan buat tambahan sih. Kalau misalnya nilai ulangan kalian rendah, nanti ini bisa buat tambahan nilainya biar nggak terlalu buruk gitu. Udah, terima kasih. Ini video pembelajaran dari saya tentang SPLTV. Untuk pertanyaan nanti bisa nyusul di grup ya, atau untuk info-info nanti bisa di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.